Spansa, go, fight, win. Halo Sobat Spansah, selamat datang di markas investigasi kita. Lupain deh cara belajar sains yang gitu-gitu aja, karena hari ini kita semua adalah detektif sains, siap buat memecahkan misteri terbesar alam semesta. Nah, ini dia briefing misi kita hari ini. Ada 4 kasus super seru yang udah nunggu, mulai dari ngintip sandi rahasia di dalam tubuh kita, sampai jadi dokter buat planet ini. Jadi, siapin pikiran paling tajam kalian para detektif, investigasi kita mulai sekarang. Oke, misi pertama kita langsung tancap gas. Namanya Sandi Rahasia Kehidupan. Coba bayangin ya, kita bakal melakukan perjalanan super mikroskopis, nembus kulit, nembus daging, sampai kita tiba di pusat komando dari setiap kehidupan. Ya, inti sel. Nah, ini dia nih misteri utamanya. Pernah nggak sih kalian mikir, kok aku sama adikku beda banget ya? Mungkin rambut kamu lurus, rambut dia ikal, padahal kan ayah sama ibu kita sama. Yang lebih bikin penasaran lagi, kadang sifat kakek yang udah lama nggak ada, tiba-tiba nongol di kita cucunya. Sebenarnya, ada kode rahasia apa sih di balik semua ini? Oke, petunjuk utamanya ada di sini, di dalam inti setiap sel kita. Ada semacam untaian informasi yang super-duper panjang, namanya DNA. Saking panjangnya, untaian ini harus digulung rapet banget jadi struktur yang kita sebut kromosom. Inilah Sobat Spansa, cetak biru atau blueprint dari diri kita masing-masing. Keren banget kan? Biar gampang, coba kita pakai analogi ini deh. Bayangin tubuh kita itu perpustakaan raksasa. Nah, kromosom itu rak-rak bukunya, tertata rapi. Terus, gen itu adalah teks resep di dalam setiap buku. Ada resep buat warna mata, resep buat tinggi badan, bahkan resep buat golongan darah kita. Semuanya tertulis di sana dengan detail yang luar biasa presisi. Coba bayangin ya, setiap sel di tubuh kita itu ibarat perpustakaan raksasa. Di dalamnya ada rak-rak buku yang disebut kromosom. Nah, buku-bukunya itu adalah gulungan super panjang yang namanya DNA. DNA inilah yang jadi buku resep raksasa yang isinya semua informasi tentang diri kita. Di dalam buku resep DNA itu ada bagian-bagian spesifik yang disebut gen. Setiap gen itu satu resep. Ada resep buat rambut keriting, resep buat mata coklat, dan seterusnya. Nah, resep ini ada yang sifatnya dominan. Dia ini si bos yang sifatnya pasti muncul. Terus ada juga yang resesif, yang lebih suka ngumpet kalau ketemu si bos. Ngerti kan? Konsep ini penting banget buat mecahin kasus kita selanjutnya. Oke, sekarang waktunya kita pakai ilmu detektif ini ke studi kasus beneran. Ada 2 siswa nih, Arya dan Tasya. Mereka punya misi, menciptakan tomat super. Caranya, mereka kawin silangkan tomat yang buahnya lebat tapi kecil sama tomat yang buahnya sedikit tapi raksasa. Hasil generasi pertamanya, wah, sempurna. 100% lebat dan raksasa. Tapi, apa yang terjadi kalau tomat sempurna ini dikawinkan lagi sama sesamanya? Nah, disinilah misteri yang sesungguhnya baru dimulai. Dan ini dia papan analisis kita Sobat Spansa. Jangan takut dulu lihat tabel ini. Ini bukan buat dihafal, tapi buat kita pahami logikanya. Namanya diagram Punnett. Anggap aja ini kayak ramalan cuaca, tapi buat genetika. Setiap baris itu kemungkinan sifat dari induk 1, dan setiap kolom dari induk kedua. Nah, kotak-kotak di tengah ini, itu semua kemungkinan kombinasi yang bisa terjadi. Dengan ini kita bisa loh nerawang masa depan panen mereka. Dan case closed, misteri terungkap. Lihat kan, dengan analisis ini kita bisa prediksi dengan super akurat kalau peluang buat dapat tomat idaman yang buahnya lebat dan ukurannya raksasa adalah 9 dari 16 kemungkinan. Ini dia momen wow-nya Sobat Spansa. Ternyata genetika itu bukan sihir, tapi matematika yang cantik banget. Kita berhasil memecahkan kodenya. Oke, para detektif. Keren banget kan misi pertama? Sekarang, dari kode genetik yang super kecil, kita pindah ke misi kedua, koki super kecil. Kali ini kita bakal selidiki gimana caranya manusia dari zaman dulu itu udah pinter banget jadi dalang buat makhluk-makhluk super kecil, buat menciptakan keajaiban, terutama di dapur kita. Jadi, kita lagi ngomongin soal bioteknologi konvensional. Gampangnya gini, kita itu seolah-olah mempekerjakan pasukan mikroorganisme kayak bakteri atau jamur. Nah, mereka inilah para koki super kecil kita yang kerja tanpa kenal lelah. Lewat proses yang namanya fermentasi, mereka mengubah bahan mentah biasa jadi makanan yang jauh lebih enak, lebih awet, dan lebih bergizi.
Studi kasus kita kali ini datang dari kearifan lokal loh, tepatnya dari Kota Pasuruan, Kupang Kraton. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya dalam banget. Apa sih yang bikin kecap manis di hidangan ini rasanya kaya banget, nikmat, dan khas? Apa rahasianya? Apa cuma ditambahin gula aja? Oh tentu tidak, ada sesuatu yang jauh lebih keren di baliknya. Ternyata rahasia di balik semua ini adalah seorang koki yang kecil banget tapi kekuatannya luar biasa. Namanya Aspergillus wenti. Betul, jamur. Jamur inilah sang koki super di balik nikmatnya kecap. Dia ngeluarin enzim yang kerjanya kayak pisau sama blender biokimia. Protein di kedelai dipecah jadi asam amino, nah ini yang bikin rasa gurih atau umami. Terus karbohidratnya dipecah jadi glukosa, ini yang ngasih rasa manis alami. Jadi pas kita makan hidangan itu, sadar nggak sadar, kita lagi menikmati sebuah mahakarya biokimia. Luar biasa. Oke, dari dunia biologi yang hidup, sekarang kita lompat ke dunia fisika yang nggak kelihatan. Misi ketiga, pasokan elektron misterius. Di sini kita bakal coba mengendalikan energi yang nggak terlihat, nggak ada baunya, tapi bisa menggerakkan seluruh peradaban modern kita. Yup, kita bakal ngomongin soal listrik dan magnet. Di hadapan kita ini ada sebuah tantangan. Ini bukan cuma kabel biasa. Ini adalah labirin buat arus listrik. Tim detektif Intan dan Andika harus cari tahu berapa besar arus yang ngalir dari baterai 18 volt ini. Kalau salah hitung sedikit aja, bisa korsleting. Misi kita, taklukkan labirin ini. Oke, rahasianya gini. Kalau ketemu yang rumit, kita beresin dari bagian kecil dulu. Kita mulai dari persimpangannya. Lihat jalur yang atas, ada 2 hambatan berjejer, 3 ohm sama 1 ohm. Karena mereka segaris atau seri, kita tinggal tambahin aja. 3 tambah 1, jadi total hambatan di jalur atas itu 4 ohm. Gampang kan? Nah, labirinnya sekarang jadi lebih simpel. Ada jalur atas yang totalnya 4 ohm, dan jalur bawah yang juga 4 ohm. Karena arusnya kebagi 2, ini namanya rangkaian paralel. Buat nyatuinnya, kita pakai rumus sakti kebalikan. 1/4 ditambah 1/4, hasilnya 2/4. Jangan lupa dibalik lagi. Jadi, persimpangan yang tadinya kelihatan ribet, ternyata nilainya cuma setara 1 hambatan 2 ohm. Sains itu emang soal bikin yang rumit jadi simpel. Sekarang, coba lihat gambaran besarnya. Labirin kita udah berubah jadi kayak jalan tol, lurus dan sederhana. Ada hambatan awal 4 ohm, terus persimpangan yang udah kita sederhanain jadi 2 ohm, dan hambatan terakhir 3 ohm. Kalau udah lurus begini, ya tinggal kita jumlahin semua. 4 tambah 2 tambah 3, total hambatannya adalah 9 ohm. Ini dia langkah finalnya, momen penentuan. Kita udah tahu total tegangan baterai V itu 18 volt, dan total hambatan R itu 9 ohm. Sekarang kita keluarin senjata andalan kita, hukum ohm. Rumusnya, arus I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Jadi, 18 dibagi 9. Jawabannya adalah 2 ampere. Yes, misi berhasil. Kita berhasil mecahin labirinnya Sobat Spansa. Ini bukti kalau dibalik masalah yang kelihatan rumit banget, pasti ada logika sederhana yang bisa kita temukan. Kemampuan buat mecah masalah langkah demi langkah inilah kekuatan sejati seorang detektif sains. Sekarang coba perhatiin baik-baik tempat kejadian perkara ini. Ada anomali yang bikin pusing nih. Ada 2 kincir angin mini. Kincir A muternya kencang banget, tapi lampunya redup. Anehnya, kincir B yang putarannya lebih pelan, lampunya malah nyala sangat terang. Tunggu, ini gimana ceritanya? Apa hukum fisika lagi cuti hari ini? Tenang, ada petunjuk kuncinya. Ditemukan oleh Michael Faraday. Namanya induksi elektromagnetik. Kedengarannya emang ribet, tapi konsepnya simple kok. Bayangin aja elektron di dalam kawat itu kayak orang yang lagi tidur pules. Terus kita gerakin magnet di dekatnya, itu sama aja kayak kita nyalain alarm super kenceng di kupingnya. Apa yang terjadi? Ya mereka langsung bangun dan lari serempak. Nah, lari massal elektron inilah yang kita sebut arus listrik. Dan misteri kincir angin pun terpecahkan. Ternyata buat ngasilin listrik yang gede, kecepatan putaran itu bukan satu-satunya faktor. Ada 2 kunci rahasia lain, seberapa kuat magnetnya dan seberapa banyak lilitan kawatnya. Jadi kelompoknya Zidane yang punya kincir B itu pintar banget. Mereka nggak cuma fokus ke kecepatan, mereka pakai magnet yang jauh lebih kuat dan lilitan kawat yang lebih banyak. Makanya walaupun putarannya pelan, setiap putaran itu bisa membangunkan pasukan elektron yang jauh lebih besar. Ini kemenangan strategi fisika yang cerdas. Oke Sobat Spansa, misi kita yang terakhir ini adalah misi yang paling penting dan paling mendesak.
Kali ini kita akan menggunakan sains bukan cuma buat seru-seruan, tapi sebagai stetoskop untuk mendiagnosis kesehatan planet kita yang sayangnya lagi nggak baik-baik aja. Ada satu peringatan penting yang harus kita semua ingat. Jangan pernah tertipu sama penampilan. Karena air yang kelihatannya jernih dan bening bisa jadi menyimpan bahaya mematikan yang nggak kelihatan mata. Ini adalah misteri yang wajib kita pecahkan demi kelangsungan hidup semua makhluk di sekitar kita. Dan ini dia, barang buktinya. Waktu para detektif siswa kita ngetes air sungai yang jernih itu, hasilnya benar-benar mengejutkan. pH-nya cuma 4,5. Itu artinya air ini sangat asam, beracun bagi banyak makhluk hidup. Pertanyaan besarnya, dari mana datangnya asam berbahaya ini? Pelakunya adalah hujan asam. Jadi gini, gas-gas buangan dari pabrik, terutama sulfur dioksida, itu naik ke atmosfer. Di atas sana, gas beracun ini bereaksi sama uap air di awan. Akibatnya, awan yang harusnya bawa kehidupan malah berubah jadi gumpalan asam sulfat yang mematikan. Dan waktu hujan turun, asam inilah yang diam-diam meracuni sungai kita. Hasil penyelidikan kami mengungkap sebuah kebenaran yang tragis. Dampaknya itu kayak efek domino yang mengerikan. Air asam ini korosif, jadi cangkang siput itu literally larut dan hancur. Kulit katak yang tipis langsung nyerap racun dari air. Nah, waktu siput dan katak yang jadi fondasi rantai makanan itu musnah, ya udah seluruh bangunan ekosistem di atasnya bisa ikut runtuh. Ini bukan lagi teka-teki Sobat Spansa. Ini bukti nyata dari sebuah bencana ekologis. Oke, keempat misi kita sudah selesai. Tapi kemenangan yang sesungguhnya itu bukan karena kita tahu jawabannya loh. Kemenangan sejati kita adalah kita berhasil menguasai cara berpikirnya. Pola pikir yang analitis, kritis, dan selalu penasaran, persis kayak seorang detektif sains sejati. Ini tolong diingat baik-baik ya, Sobat Spansa. Kalian belajar sains itu bukan cuma buat ngejar nilai di rapor. Kalian itu lagi melatih otot paling penting yang kalian punya. Otak kalian. Kalian ngasah otak buat jadi pemecah masalah di masa depan. Krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan. Semua masalah besar itu butuh orang-orang yang bisa berpikir kayak detektif. Jadi sekarang giliran kalian. Coba deh lihat sekeliling kalian. Amati, analisis. Ada masalah apa yang bisa kalian pecahkan? Ada misteri apa yang bisa kalian ungkap? Jangan pernah berhenti nanya kenapa dan gimana. Teruslah jadi detektif sains karena dunia ini butuh kalian. Jadikan setiap tantangan sebagai arena buat buktiin setajam apa analisis kalian. Kalian semua hebat. Sampai ketemu lagi di investigasi kita berikutnya. Spansa, go, fight, win.